Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di PKK Podcast Ketawa Ketiwi. Jadi malam ini gua datangin bintang tamu. Ya buat gua sih dia senior sih ya buat gue ya. Yaudah gua nggak mau lama-lama lagi. Orangnya udah di sebelah gua, kita langsung check-in aja. Halo Bang Godel. Ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Jadi gue jujur aja sih, maksudnya begini ya. Lu senior gue juga nih. Tai lah senior, enggak lah. Iyalah senior juga lah. Makanya Datengin bintang, datengin apa? Datengin bintang. bintang bulan. Padahal mah nggak bintang-bintang banget. Sehat Pak, kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Dari mana aja? Gue dari rumah datengin bintang tamu ke sini. Wis. Jadi kabar lu sehat nih Pak. Terus kesibukan apa nih sekarang? Sibukan apa ya? Kerja aja sih. Kerja aja ya. Kerja aja. Lebih dominan sekarang kerja ya. Lebih dengan kerja. Tapi anak udah berapa sekarang? Anak udah 2. Alhamdulillah 2 dan ya. cowok cewek. Cowok cewek? Iya. Enak sepasang ya? Iya, lengkap udah. Lengkap ya. Tinggal jalur KB aja udah. Oh iya benar. Jadi lebih stop dulu dah. Stop Ya. dulu. Tidak dulu. Gue sekarang sih satu masih. Gue satu Pak cewek. Oh, satu cewek. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi gue mau nanya nih Pak. Lu kan lebih ke dunia multimedia ya? Multimedia. Pada waktu apa sih kuliah apa sekolah? Kita dari sekolah itu nerusin kuliah apa gimana? Enggak, gue dari sekolah itu langsung kerja, jadi nggak kuliah dulu. Oh udah sempet pengen kuliah, cuma waktu itu gue tertarik sama kerjaan. tertarik sama kerjaan. Jadi waktu pas gue tuh sebenarnya dari lulus sekolah kerja biasa lah, jadi karyawan gitu, terus kemudian kurir toko, terus juga jadi sales juga pernah. Terus kemudian gue waktu itu ditawarin sama teman. Jadi posisi gue lagi kerja pindah, terus nggak kerja pindah, ditawarin sama teman. Oh ditawarin sama teman. Lu mau kerja gak? Oh gitu. Kerja kan editor gitu. Gue nggak ada basic nih, gue bilang gitu. Itu akhirnya gue tertarik untuk kerja di multimedia. Awalnya dari teman sih. Tapi tempat di multimedia itu sama kerja di lumayan lama ya. 2 tahun lah gue di situ. Oh 2 tahun. Jadi sebenarnya 1 tahun pertama itu gue luangin untuk belajar. Oh luangin buat belajar. Karena kalau dibilang kerja, gue nggak ada basic di situ. Iya, karena nggak ada basic ya. Nggak ada basic, jadi lebih baik ya. Udahlah setahun itu gue manfaatin untuk belajar. Berarti... Nah di tahun kedua baru kemudian gue benar-benar kerja lah. Maksudnya ada project yang gue kerjain. Oh iya. Berarti selama 1 tahun itu lu belajar di situ, terus menjelang 2 tahun udah dapet pelajaran dari situ baru dulu. Kira 2 tahun, setahun pertama gue belajar, tahun kedua gue udah mulai megang project. Nah di tahun ketiga nih gue ngerasa kayaknya gue udah punya experience di sini. Oh gitu. Udah dapet pelajaran di sini. Dan kayaknya gue harus kembangin apa yang gue pengen nih. Karena kalau gue di sini kayak ada hal yang menurut gue nggak bisa untuk gue bisa berkembang di sini. Paham ya. Akhirnya udah gue pindah, tapi masih multimedia juga. Masih tetap di multimedia. Kira gue megang satu divisi yang benar-benar di handle gue. Oh gitu. Ya, jadi sebelumnya basicnya itu gue kan edit video. Gue belajar ngedit video, terus kemudian di sana juga di tempat gue bekerja itu di daerah Mampang, Jakarta Selatan. Iya. Itu tuh PH. Oh PH. PH tuh production house ya. Yeah. Jadi kayak untuk kebutuhan multimedia tuh kayak alat lengkap lah di sana. Yeah. Nah gue gunain kesempatan yang gue punya buat belajar sih di sana. Kira gue dapet basic belajar di sana, dari mulai editing, terus gue ada alat, belajar alat juga, belajar kamera juga, belajar sound juga, belajar lighting juga. Bahkan kalau ada senior kayak ikut
syuting gitu, bantu-bantu lah, bantu set lampu, sampai gulung kabel pun kan perlu ya. belajar. Benar Karena lu di multimedia nggak cuman sesimpel ngerekam kamera terus jadi, ya. prosesnya ada, dan gue belajar di situ. Jadi emang kalau gue mungkin gue juga belum terlalu kesana ya, tapi sedikit gue tahu semua itu butuh teknik juga ya Pak. Yes, betul. Kebanyakan lebih ke teknik ya. Apalagi kayak lu bilang tadi kan gulung kabel itu ada tekniknya tuh, Ada nggak sembarangan tuh. Kadang kan gulung kabel keriting. Iya, keriting. Nah, itu dikelepak kan. Kabel ada harganya nih. Benar Pak. Mahal itu kabel. Iya. Nah, dari semenjak lu jalanin itu, lu punya nggak kepikiran buat entah, karena kan lu udah tahu di basic-basicnya ya kan, tekniknya lu udah tahu, lu pernah gak sih kayak misalnya gini, lu coba buat bikin film sendiri dengan basic yang udah lu punya nih? Oke. Sebenarnya kalau nge-create sesuatu sendiri sih pernah waktu itu, tapi masih di tempat kerja gue yang lama. Jadi kayak kita udah editing, terus kita udah belajar segala macem, coba deh kita tuangin ide kita punya. Kita kayak bikin film pendek gitu. Tapi eranya itu waktu itu ya belum seperti sekarang YouTube. Pada waktu itu gue sendiri pun kayak YouTube tuh belum terlalu yang gimana, terus juga bikin film tuh belum yang terlalu gimana, nggak seperti sekarang gitu. Ya maksudnya bisa dibilang lu ya lumayan lah di situ ya, semenjak lu belajar basicnya lumayan lah ya. Basic. Makanya kalau lu bilang senior nggak juga ya. Tapi pernah gak kepikiran kayak wah gue jenuh nih di sini terus, dengan ya kayak bisa bilang lu mungkin menguasai ya, kan lama tuh perjalanan. Pernah gak sih lu berpikir gue jenuh nih, gue mau nyari motivasi lain? Pernah gak sih kayak gitu? Jujur gue orangnya nggak bisa stuck sih. Nggak bisa stuck di situ? Iya, jadi kayak ada aja hal-hal yang pengen gue pelajarin gitu. Karena dari lulus sekolah terus kemudian kerjanya juga nggak pernah yang di satu bidang. Bahkan kalau gue ngobrol sama teman-teman angkatan gue sekolah, menurut mereka tuh gue bajing loncat. Oh, bisa dibilang bajing loncat? Bajing loncat. Kenapa dia bilang bajing loncat? Karena gue pindah kerja di satu perusahaan yang beda bidang, terus gue coba dalemin, terus kemudian gue ada sesuatu yang gue capai gitu, target-target yang gue capai gitu. Nah begitu pun ketika gue di multimedia gak ada basic, mereka ngeliatnya kayak kok si Kampret bisa ya? Iya paham. Si bisa ya gitu. Ya, contoh kayak gue pernah gini, gue mungkin lebih di dunia mesin gitu kan, karena gue waktu itu lulusan STM. Gue lebih di dunia mesin. Jujur aja Pak, gue mungkin untuk mesin itu nggak 100% bisa. Betul. Tapi ya sama kayak yang tadi lu bilang, si anjing kok bisa ya mainin listrik. Ya mungkin memang pada waktu itu gue juga di mesin itu pasti kan ada listriknya juga kan, cuman lebih fokus ke mesin aja nih, mesin tangki motor gitu. Nah jadi lu STM otomotif gue masuknya. Nah sampai dibilang si anjing kok lu bisa sih main listrik. Ya hal-hal kayak gitu gue juga belajar sih sebenarnya. Gue juga nggak bisa stuck di situ aja. Entah apa yang gue lakuin, misalnya ya anak laki nggak mungkin gue stuck gue mesin terus listrik. Ya entah misalnya nih ya hal kecilnya kayak kuli bangunan lah, ngecor ada teknik ya Pak, ngaduk semen ada teknik ya, nggak yang sembarangan. Ya karena kan juga dulu ketika di eranya kita sekolah gitu. Lu 9 berapa? Gua apanya nih? Lahir gue 93. Angkatan nih. Pada era itu tuh kayak kalau lu cowok banget berarti lu kayak otomotif. Lu STM. Betul gitu. Pak. Kayak lu nggak STM lu nggak cowok. Nggak gitu cowok, iya benar. Itu masuk juga sih seperti itu Pak. Jadi kayak mesin, listrik. Ya apa yang gue jalanin itu ya mungkin lebih banyak pengen belajar kali ya. Nah kebanyakan gini Pak, entah ada yang ngomong gini, lu bisa mesin, lu nggak bisa belajar, nggak bisa ngendarain si kendaraan itu, gue pasti lu dikatain tolol. Ya, lu bisa ngoprak-ngaprik mesinnya, tapi lu nggak bisa ngendarainnya. Bener gak? Iya. Iya kan? Makanya hal-hal kayak gitu gue juga bisa bilang nggak yang fokus di situ aja sih. Yang lain-lain juga pasti gue belajarin. Iya sama kayak gue lah kayak gitu. Maksudnya ketika gue di multimedia basicnya gue editor gitu. Editor ya. Tapi
masa iya lu di situ disuguhin alat gitu ada, kenapa lu nggak coba untuk belajar, karena kan ada peluangnya Ada gitu. peluang ya. Gue manfaatin itu sampai akhirnya gue 2 tahun di tempat yang lama, gue pindah ke tempat yang baru. Divisi gue itu udah still fotografi. Oh, fotografer. Iya. Jadi gue lebih banyak tentang foto, walaupun gue cuma ngertinya dari basic gitu. Iya. Karena kan yang gue pelajari di editing itu kayak Frame ya. iya kayak cut to cut-nya, Iya. terus variasi shot-nya dan apa aja. Nah, itu yang gue kembangin akhirnya di Yang lu fotografi. Nah, menurut lu nih ya, mungkin di dunia lu seperti itu. Nah, hal apa yang susah ngelakuinnya, Pak? Misalnya gini, cara edit, pasti kan ada titik-titik susahnya nih, ya kan? Nah, hal-hal yang kayak gitu, lu pernah alamin nggak? Pernah dong. Pasti ada ya? Di dalam proses belajar pasti ketemu tuh. Pasti. Kayak lu ngeliat, kok ini editannya keren banget ya. Iya. Terus coba mau bikin gitu, akhirnya susah ya. Kok susah ya? Iya. Benar. Pastilah, pasti Iya. ada. Pasti, ya gue juga pun ngalamin kayak gitu sih. Kok si mesin ini, contoh nih ya, gasnya harus langsang gitu misalnya ya kan. Nah, menurut gue yang di saat dia orang lakuin, anjir gampang banget. Gue coba kagak dapet Pak. Itu ada titik-titik yang susah sih kayak gitu ya. Ngatur angin gitu kan. Walaupun kelihatannya gampang gitu kan, kok enak banget sih Pakai obeng doang. pakai obeng doang kan. Anjir bisa. Padahal ada seninya ya. Ada. Hitung putaran biasanya Iya, itu putaran ada tuh. 12,5. Nah, terus kalau lu di dunia itu, apalagi kan lu bilang tadi lu nggak stuck di situ aja kan. Iya. Nah, di berapa tahun lu jalanin itu, terus lu pernah gak pindah tempat kerja yang bener-bener gak di dunia itu? Nah itu sekarang yang tempat kerja gue sekarang nih, gue udah nggak di multimedia lagi gitu. Oh, nggak di Udah multimedia. pindah lagi nih. Pindah lagi. Iya, untuk yang sekarang gue di F&B. Oh, F&B. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, Iya, jauh banget. banting setir gue, banting setir. Iya, banting setir, geblek. Gue di F&B sekarang. Nah di F&B pun gue sama halnya. Ketika gue kerja di multimedia yang terakhir 2 tahun di tempat yang lama, pindah ke multimedia tempat yang baru, ke fotografi, ada masalah lah internal. Ada masalah internal. Ada masalah internal, jadi gue nggak lanjut kerja di sana. Terus gue pindah, gue nggak pindah sih, lebih tepatnya tuh gue sempat di rumah dulu, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Kurang lebih seminggu lah. Terus ada teman nawarin, mau ikut gue kerja gak? Tadi gitu. Kerja apa nih? Gue bilang gitu. Barista katanya. Barista itu 2018 2018 di barista. 2018 awal pertama kali gue masuk di F&B jadi barista. Terus gue tanya kan, barista tuh ngapain sih gitu? Iya. Karena gue juga di 2018 nggak terlalu familiar nih sama Iya. barista. Oke. Oh, barista itu kerjanya bikin kopi, ngelayanin customer kayak gitu-gitu. Sip. Kalau ngelayanin aja boleh nggak? Gue bilang gitu. Oh gitu. Iya, karena gue nggak ngerti nih kayak bikin kopinya tuh kayak apa. Belum paham deh ya. Belum paham. Sama kayak misalnya lu mesin baru masuk sekolah terus suruh bongkar mesin kan juga nggak ngerti. Nggak ngerti pasti Pak. Gue juga kayak gitu belajar. Jadi barista tuh ya bikin kopi dan segala macem, tapi gue gak ada basic nih, gue bilang gitu. Gue ngelayanin aja deh gitu. Iya. Makanya lu gue ajarin. Iya. Gue kayak gitu lagi support. Karena ada kesempatan itu gue ambil. Kalau ambil. 2018 masuk belajar lah di F&B. Nah, mungkin gua sih mikir gini ya. Dari lu di apa? Multimedia sampai lu bisa banting setir karena lu pengen coba-coba yang baru lagi gitu ya. Yes. Oh. Emang kalau di stuck di situ juga bingung juga sih ya, Pak. Iya. Nggak bisa ngapain lagi kan. Karena gini sih Jan, kalau gue pribadi ya, tapi maksudnya ini santai aja kan. Iya, kalau gue pribadi kayak ngerasa ya satu, gue orangnya nggak suka yang stuck gitu, dan ada hal baru yang gue ngerasa gue minat, gue pasti coba dan gue pasti lakuin gitu. Karena gini, kalau kita punya keinginan, kita punya rasa penasaran, tapi nggak kita realisasiin, menurut gue sayang gitu. Apalagi lu punya ide, lu bisa berkreasi, sayang gitu kalau nggak dikembangin. Iyalah, pastilah itu. Nah, hal terpuruk apa yang pernah lu jalanin selama pekerjaan lu, Pak? Hal terpuruk belum artian gitu. Terpuruk gini. Lu di multimedia, oke? Lu banting setir ke dunia barista.
Nah, otomatis lu juga nggak stuck di situ aja kan? Mm-mm. Lu pindah lagi ke tempat yang baru, itu nyaman atau enggaknya kan lu pasti ngerasain. Oh, oke. Kalau hal terpuruk sih sejauh ini ya gue ngerasa ya mungkin versi gue ya. Versi lu, gue oke. kayak terpuruk sih nggak sampai terpuruk banget. Ya. Tapi ketika gue pindah kerja, gue tuh orangnya yang gampang beradaptasi. Oh, maksudnya lebih gampang ya? Lebih gampang beradaptasi gitu. Gue orangnya yang mau mulai duluan, nggak mau Oke. yang dimulai duluan gitu. Ya. Jadi gue mau untuk negor, bukan orang yang nunggu ditegur gitu. Jadi kayak pindah tempat kerja menurut gue bukan suatu yang sulit gitu. Oke. Terus kenal orang baru, kenal hal baru, belajar baru tuh buat gue bukan hal yang sulit karena ya udah terbiasa gitu. Udah, oke. Beradaptasi terbiasa gitu. Jadi karena sering beradaptasi itu, jadi lu lebih enjoy aja ya ngejalaninnya ya, walaupun itu pindah-pindah. Pindah-pindah gitu. Nah, dari pindah-pindahan lu gawe ya kan, dunia lu lebih penasaran terus nih hal-hal baru ya kan. Nah, ada gak sih penyesalan di saat lu dapet kerjaan yang bener-bener bukan basic lu nih, walaupun lu bilang gue pengen nyari yang hal terbaru. Nah, kan ada nih, gue tadinya di situ aja enak tuh, kenapa gue harus pindah? Penyesalan itu ada gak, Pak? Ada sih, kalau penyesalan ada. Tapi ya kayaknya kalau misalkan penyesalan itu disesalin sampai berlarut-larut, kayaknya gue juga enggak sih. Maksudnya kan waktu jalan terus nih gitu. Oke, sip. Buat apa gitu nyesalin yang udah terjadi? Justru kalau gue ngebalikin penyesalan itu jadi motivasi. Jadi motivasi. Yes, kenapa? Karena kayaknya kerja di sana kemarin lebih enak kayak gini. Oke. Yang gue lakuin sekarang adalah kayaknya gue juga bisa nih membuat tempat kerja gue ini jadi seperti tempat kerja gue yang lama, walaupun beda bidang ya. Walaupun beda bidang. Siap. Tapi kita harus bisa. Karena buat apa? Ya karena buat ngebalikin rasa semangat kita nih. Kalau gue misalkan pindah kerja terus tempat kerja gue nggak nyaman, gimana caranya gue bisa lebih nyaman? Oh, gitu. Kalau misalkan tempat kerja gue yang lama itu gue ada prestasi di sana, ya gue di sini harus kejar prestasi juga. Oke. Iya, Pak. Jadi kayak gue mau muasin diri gue, jangan sampai diri gue itu nyesel karena keputusan yang gue ambil. Ya. Nah, kayak lu sendiri deh nih sekarang mau bikin YouTube kayak gini kan? Gimana tuh ceritanya? Ya kalau gue bikin YouTube ini awalnya sih awalnya tuh gue lebih ke pengen hal-hal baru nih. Jadi gini, hal barunya maksudnya gini, gue dapat motivasi dari orang-orang tuh ya, lu bisa, walaupun nih gue nggak dunia bisa bilang gue nggak ngerti hal kayak gini. Gue juga, makanya gue juga kaget juga sih pas lu mulai main YouTube, terus kemudian lu ngedit video upload ke YouTube, kayak siapa nih gitu, kok tiba-tiba main YouTube gitu. Padahal jauh ya, basic mesin main ke dunia multimedia, benar gak sih? Nah, gue belajar juga sih Pak. Gue awal main YouTube itu juga motivasi dari kawan nih, ya kan? Dari kawan, gue coba hal baru. Nah, mungkin karakter gue begini sih Pak. Gue yang lebih pede aja sih, apalagi gue yang lebih bisa dibilang orang Betawi itu bacotnya apa ya namanya? Ya lebih belak-belakan ya, mungkin belak-belakan kali kata. Oke, dari lu sendiri. Dari gue sendiri nih. Belak-belakan. Jadi pede aja lah ya. Pede aja udah. Gue jalanin. Awalnya gue juga mikir, apa iya nih kan gitu. Apa iya nih berjalan berkembang ya. Gue sih nggak mikir entah rame atau enggak, ya udah gue jalanin aja. Iya sih, maksudnya kalau kita mau punya goals gitu, kita jangan berpikir goals itu akan tercapai sih. Betul Pak. Karena kalau kita mikir goals itu akan tercapai, kan capek juga nih kitanya gitu. Jadi lebih baik ya udah nothing tulus aja, jalanin. Asik. Gimana pun kita nanti, yang penting kita ngejalaninnya bener aja. Bener Pak. Dan gue juga sih gini sih, mengisi waktu gue gimana caranya itu bermanfaat. Bermanfaat juga, karena gue juga kan udah berkeluarga. Nah, gue juga sebenarnya sih gawe gue nggak terlalu ini banget sih. Selingan gue aja nih. Keren sih, lu keren. Ya, selingan gue. Kadang gue pulang kerja, waktu belum bikin kayak gini ya Pak. Gue pulang kerja lebih backsound. Ganggu juga dia. Frame dia main frame. Bisa jadi. Nah, gue pulang gawe, gue selalu ya otomatis kan sama anak istri kan. Lebih banyak tuh. Nah, kadang gue juga mikir apa yang harus gue lakuin lagi nih gitu kan. Gue nongkrong nggak? Oke, gue nongkrong gitu kan, sebatas gue libur gue nongkrong nih. Ya udah tuh berjalannya waktu gue coba-coba nih Pak.
dengan basic gue yang nggak tahu apa-apaan soal ngedit, nggak ngerti dah pokoknya apa sih cara gimana sih gitu kan. Akhirnya gue belajar juga. Belajar dari mana tuh? Gue jujur, gue belajar dari tutorial nih. Oh iya. Kebanyakan dari tutorial. Itu otodidaknya sih begitu pak, nggak yang misalnya entah lu yang lebih dunia editan lu bagus nih, gue belajar sama lu pak, gue lebih les gitu ya. Gue enggak, udah gue belajar dengan sendirinya aja gitu. Ya udah tuh mulai tuh berjalan terus ya sekarang nih. Jadi intinya lu nggak ngebatasin lu punya kemauan ya. Iya sih, maksudnya harusnya juga ya banyak orang gitu kayak ketika dia punya kemauan sebenarnya nggak harus dengan cara yang sesuai SOP gitu. Oke. Tapi kan lu bisa coba dengan kayak lu trial dan error nih, lu ngulik di YouTube. Ya. Jadi kan lu belajar sendiri nih. Kendala-kendalanya lu tahu, permasalahan lu tahu, apa yang lu butuhin lu tahu, bener sih. Bener pak. Ya namanya apa ya? Apa salahnya sih kan gitu ya? Apa salahnya sih kita belajar? Walaupun memang bisa dibilang nggak yang langsung gitu pak, tapi kan proses berjalan sampai sekarang pun tetap belajar gitu. Kadang yang orang lupa ya prosesnya itu pak. Atau terkenal, rame gitu. Padahal dia nggak tahu prosesnya belajar gimana, apa aja yang dilalui nggak tahu. Dan gue juga berpikir gini, gue nggak apa iya nih banyak yang nonton. Iya. Gue nggak mikir gitu, udah dah, gue jalanin aja dah. Entah ada yang mau nonton syukur dengan cita karya gue. Dari perjalanan hidup lu nih selama lu gawe gitu kan, terus pindah. Pernah gak sih lu ngalamin lu lagi posisi tuh bener-bener down yang nggak kerja gitu? Kerja. Apa sih gua kalau pindah kerja tuh waktu itu awal-awal merit. Jadi gua pas kondisi gua merit itu gua di sales, kerja gua sales. Coba gua ada masalah tuh sama atasan gua yang kayak gua izin kayak untuk punya acara mau nikah gitu, maksudnya kita harus siapin segala macam ya, kan. Gue butuh waktu gitu dan dia nggak ngasih gue toleransi lah gitu. Ya udah akhirnya gue cabut habis nikah. Ya udah gue nggak kerja, kondisi habis nikah akhirnya gue ada motor. Terus juga kan maksudnya sekarang tuh kalau kita ada motor sebenarnya bisa lah ngapa-ngapain gitu. Gue coba untuk ojek online sempat gue ojek online, tapi nggak kerja banget ya. Gue masih mau usaha untuk gimana caranya nih ada penghasilan. Betul pak. Jadi dari ojek online gue cobalah untuk maksudnya bertahan dari situ, dari penghasilan itu. Tapi ya seiring berjalannya waktu gue tetap kabar-kabaran sama teman, tetap cari info buat kerjaan gitu. Tapi sempat lah kayak gitu. Ya nggak mau sih ada di fase itu lagi. Iya benar pak. Mudah-mudahan sih belajar terus ya. Gue juga sih pernah ngalamin kayak gitu pak. Setelah gue merit dalam 3 bulan itu tempat gue nih down langsung. Maksudnya udah mulai nggak goyang dah. Udah mulai goyang. Itu pandemi juga enggak sih waktu itu belum. Alhamdulillah sih belum. Nah cuman akhirnya gue keluar dari situ. Sama pak, gue juga terjun tuh di dunia ngojek gitu kan, sambil nyari-nyari juga. Ya ngabarin temen juga sih, maksudnya nggak yang stuck di situ ya. Walaupun memang pada waktu itu penghasilannya ya dari situ juga pak sama. Tapi ya gue rasa maksudnya semua orang juga pasti pernah ngalamin. Cuman gimana caranya keluar dari situ aja kan beda-beda. Ya begitu ya perjalanan. Ya mungkin gini ya, kalau gue sih pribadi mikir gini, gue anak laki yang gue nggak yang pernah berpikir gengsinya tuh gini pak, gue mau kerja yang lebih panas-panasan, nggak mau gitu kan. Ada yang kayak gitu ya, mungkin nggak semua milih-milih ya. Nah gue apa yang gue lakuin, pak nih lu mau gak nih umpama hal kecilnya ngangkatin pasir gitu kan, atau puing gitu, gue lakuin. Gue nggak mikir apa-apa sih. Sama sih, gue juga gitu, maksudnya nggak pernah pilih-pilih kerjaan ya, makanya gue beda-beda bidang. Bahkan gue juga pernah ngerjain hal-hal yang menurut ya mungkin orang nggak expect itu jadi profesi gitu. Misalnya gue pernah juga gitu sempat kerja di bengkel juga pernah, bengkel motor, bengkel cat pernah juga. Terus kemudian pernah kerja jadi teknisi AC juga pernah gitu. Jadi ya nggak perlu pilih kerjaan sih. Sama karena menurut gue ya
sebagai seorang laki-laki yang nantinya punya keluarga dan jadi kepala keluarga, karena kompleks loh di dalam rumah tangga tuh kompleks gitu. Yeah. Lu nggak cuman kerja ada penghasilan terus lu sama keluarga lu baik-baik aja juga enggak kan, lu juga harus ketemu masyarakat, lu juga harus kayak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat. Benar. Jadi banyak manfaatnya juga dari kerja-kerja beda-beda bidang gitu. Ya. Ya memang kadang kan suka begini Mbak, kadang ada yang bilang ini persepsinya jangan sampai salah nih ya. Gue sih pernah dengar gini, lu abis nikah kok hancur-hancuran. Pernah gak lu denger kayak gini? Jangan sampai salah persepsi nih. Karena bilang gitu. Gua tuh selalu percaya sama yang menciptakan dunia ini ya, sama kita punya kepercayaan ya, gitu. Ya entah itu ujian ya kan. Ini setelah kita nikah nih ya, sebelum kita nikah aja kita udah banyak ujian Pak. Cuman gimana caranya menghadapi itu ya kan. Walaupun ada beberapa yang bilang, kok lu setelah nikah sama dia kok jadi begini gitu kan. Nah orang tuh menyalahkan begini Pak, pernikahan jadinya. Oh iya. Kayak menyalahkan pernikahan gitu loh. Entah dia nggak tahu prosesnya nanti kayak gimana gitu kan. Atau dia orang yang kayak gampang ngambil kesimpulan gitu. Ya. Kayak apa ternyata tuh nikah nggak seindah yang gue bayangin ya. Betul. Ada masalah juga di dalam pernikahan. Terus juga nggak baik-baik aja semuanya, ada turun naiknya gitu. Nah dari hal-hal kayak gitu sih gue yang lebih bodo amat ya, karena apa yang gue jalani lu nggak usah tahu, ini urusan gue kan gitu ya. Iya. Nah dengan prosesnya berjalan, entah ombak itu yang benar-benar gede banget di dalam gue menjalani hubungan berkeluarga sama istri, ada surutnya juga Pak. Iyalah pasti. Iya, sampai ada bener-bener nggak ada ombaknya. Gue jalanin proses itu sampai orang yang pernah ngehujat itu kan malah keterbalikan nih. Orang yang pernah dihujat, oh berarti lu ada pernah dihujat gitu? Iya, adalah beberapa ya, cuman gue nggak bisa sebutin namanya di sini. Jadi itu keterbalikan Pak, malahan keterbalikannya tuh gini, dia membicarakan orang lain yang dia lihat secara langsung, dan sedangkan dunia ini kehidupan ini berputar, nggak selamanya kan kita yang di bawah. Oke, berarti posisinya ketika kita lagi ada di bawah lu sempat dijudge gitu ya. Oke. Nah udah akhirnya gue jalanin aja apa yang gue rasain. Ya udah, pahit ya pahit, manis ya manis. Nah orang tersebut pun jadinya keterbalikan. Ya kan, tapi gue nggak yang berpikir ngatain mampus lu, ya kan, lu rasain juga tuh, enggak sih, karena gue juga belajar kan gitu kan. Akhirnya ya udahlah, alhamdulillah sih sekarang ya lebih. Itu pada waktu itu ya, gue nikah itu 2018 Pak. Berjalannya proses dengan ombak yang sangat tinggi sampai sedang, sampai nggak ada ombaknya. Iya, sampai nggak ada ombaknya gue udah lakuin. Pasir semua berarti. Pasir, kependem malah. Ke pasir. Udah ngerasain. Udah. Tapi maksudnya kalau lu nyikapin, maksudnya kayak ketika ada orang yang pernah memandang sebelah mata atau memandang lu kecil ya pada saat itu, terus kemudian ketika sekarang lu mulai kayak lu udah kerja, terus kemudian lu main di YouTube gitu, terus pasti kan ada orang-orang yang kayak ngenyek gitu, maksudnya kayak kita yang saat ini dianggapnya masih sama seperti yang dulu gitu. Ya. Cara lu nyikapin itu tuh gimana? Iya, paling gue cara nyikapin gitu. Gue lebih kadang suka menilai dari orang-orang yang kayak gitu ya. Sekarang pun gue menyikapinya sih, ya udah gue lebih bersyukur nih dengan apa yang gue sekarang gitu ya. Nah orang-orang yang kayak gitu mungkin buat gue ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Karena apa yang gue jalanin itu ya gue ngerasain sih. Menyikapinya dia gitu, nggak yang terlalu peduli sih sekarang. Iya sih. Iya, gue nggak pernah peduli.
karena gue juga nggak ngurusin dia orang. Iya sih, maksudnya ya nggak usah diambil pusing juga. Nggak usah diambil Tidak. pusing. Karena mereka juga nggak tahu prosesnya kita. Betul, gitu. Ketika Pak. kita susah mereka nggak tahu banget, ketika kita seneng Iya. kadang-kadang tahu kadang enggak lah. Nah, Kadang yang enak tuh yang tahu gitu. Yang tahu ya. Kadang-kadang malah jadi kayak nyindir gitu. Apalagi kita pernah susah terus ditolong dia, terus akhirnya dibalikin kayak lu waktu susah pernah gue tolong gitu kan. Iya. Sekarang lu udah kelihatan enak kok, kayaknya nggak ada basa-basinya gitu kan, banyak kayak gitu juga. Banyak sih, Pak. Ya pokoknya menyikapinya sih ya udah sekarang sih ya bodo amat lah gitu kan. Ini proses gue bilang. Ya alhamdulillah sih, maksudnya Allah itu nggak menutup mata, ya kan? Apa yang kita lakuin baik, kita pasti dapetnya baik, Pak. Betul. Apa yang kita lakuin jahat, pasti kembalinya jahat juga. Iya. Betul sih. Ya kalau gue juga kayak, maksudnya nggak mau pusingin gitu, maksudnya nggak, bodo amat lah sama apa yang orang pikir tentang gue gitu. Iya. Karena mereka nggak tahu banget gimana Betul. gue gitu, dan gue pun ketika gue sulit ya gue sebisa mungkin gue selesaikan kesulitan gue itu sendiri. Ya. Jadi gue nggak mau yang kayak berkoar-koar Iya. atau minta tolong sana sini. Kalau Iya. gue masih bisa untuk berusaha sendiri ya gue akan berusaha sendiri. Kalaupun gue nggak bisa, gue masih punya kepercayaan yang bisa gue minta tolong gitu. Betul, Pak. Larinya ke situ gitu. Asli. Karena dengan kita kesana kesini pun belum tentu ada solusi juga kan. Benar. Gitu. Jadi ya pahit, ya emang pahit. Pahit. Tapi kan kita harus tetap jalanin, kita harus tetap hadapin, dan itu yang membuat kita kuat justru. Benar. Itu sih kalau gue. Ya pasti kan setiap orang itu menurut gua pribadi nggak semulus apa yang dia lakukan, nggak semulus apa yang dia jalani. Nggak semulus apa yang dia bayangin. Bayangin ya mungkin gitu ya, bis. Ya mungkin kata-katanya gitu kali ya. Nggak semulus apa yang dia bayangin. Iya. Karena ya gue sih nilai gua aja pun nggak bisa dibilang nggak yang baik-baik juga. Maksudnya kan kita gini, yang nggak bisa dibilang baik-baik juga gini. Kita masih proses belajar sampai ketemu titiknya itu, Pak. Umpama gini, gue udah di atas umpama nih, ya, gue tetap belajar awal yang baru di bawah sampai ketemu titik yang baru. Jadi walaupun seseorang itu udah di atas, tapi lu coba dah nengok ke bawah sedikit, lu belajar lagi dari lu yang pernah susah. Jadi ibarat kata walaupun lu udah jadi pemain profesional Ya. kata gitu, tapi lu ngerasa tetap lu jadi pemain baru terus. Iya sih, emang harus kayak gitu. Karena kalau misalkan kita selalu memposisikan diri kita di atas, capek juga sih. Capek juga, Pak. Jenuh juga. Benar. Dan kadang-kadang itu yang justru membuat kita jadi kedepannya tuh bisa nggak bagus juga. Ya pasti kenakalan masa-masa itu pasti punya, Pak. Ya apalagi gue sendiri pun pernah ngelakuin hal-hal yang bodoh menurut gue nih gitu kan. Yang gue tahu itu emang ngerusak, tapi kenapa lu lakuin gitu sih. Apa tuh? Ya contohnya kayak sampai sekarang sih, kayak misalnya bukan sampai sekarang sih, maksudnya gini, di waktu gue belum berkeluarga aja gue lebih ke dunia minuman, lebih sering begadang tuh, Pak. Begadang, minum juga terus aja. Tiap pagi kita bangun nongkrong, ya kan, malam nih udah menjelang malam gitu kan, Pagi bangun nongkrong. pagi bangun Sarapan dulu enggak? ya susah, Pak, karena memang bisa dibilang gini, kesibukan yang gue lakuin pada waktu itu lebih banyak bandelnya sih ya. Sampai ketemu malam gue minum, Tidur di tongkrongan, bangun di tongkrongan lagi. bangun tidur gitu. ya itu dia, Tidur di tongkrongan, bangun di tongkrongan lagi. tidur di tongkrongan, bangun di tongkrongan. Ya itulah masa-masa itu. Nah mulai nih, Pak, berjalannya waktu, titik jenuh. Mulai nih gue pengen, udahlah gue mau lupain segalanya. Gue ikhtiar, gue pengen berkeluarga pada waktu itu. Gue lupain. Ya berjalannya waktu, gue dikasih jodoh ya kan. Baru deh tuh, Pak, gue coba tinggalin satu hal-hal kayak minuman. Ya Apalagi selain minum. ya hal-hal kayak minuman, kayak misalnya main-main gaple, judi gitu kan. Walaupun 1000 kan udah dosa itu menurutnya. Judi lah masih Nyandu lagi jadi. nyandu lagi. Nah hal-hal itu udah gue buang. Sampai terpuruknya itu pun
ngerasain Pak terpuruknya kita dalam dunia seperti itu. Setelah kita terpuruk, apa yang kita lakuin, pengen beli apapun susah. Mulai nih menghindar, salah satu, siapapun menghindar, habis. Ya udah berdiri, mikir gimana caranya supaya nggak masuk lagi nih ke dunia itu. Udah berubah lah, otomatis harus berubah. Kalau gue pribadi pun, karena gue ya mungkin gue nggak jauh juga kayak lu, sering nongkrong juga, maksudnya nakal juga lah, siapa sih laki yang nggak pernah nakal Ya. gitu kan, minum ya sampai sekarang pun ketika udah berumah tangga ya gue nggak jadi orang yang 100% berubah gitu ya. Ya. Kalau gue suka minum ya sampai sekarang masih minum gitu, Ya. tapi minum versi sekarang tuh bukan minum versi dulu. Oke. Kalau dulu tuh versi minumnya kan kayak kita minum nih pengen kelihatan kita tuh mabuk gitu. Iya. Pengen kelihatan kita anak tongkrongan gitu Sosokan kan. nih. pengen diakuin lah gitu. Tapi kalau sekarang tuh justru kayak minum itu jadi kayak apa ya, buat ngelepasin kayak kita punya apa sih beban gitu, kayak kita punya pikiran gitu. Benar. Lagi penat kayak minum terus ngobrol sama teman terus sharing. Jadi minumnya negatif nih, tapi ada hal positif yang Ada bisa kita positif. ambil gitu. Betul Pak. Gitu. Jadi gue kayak nggak memandang itu sebagai hal yang negatif sih menurut gue, Benar. karena gue ngambil sisi positifnya juga. Gitu. Karena kalau kita udah minum terus ngobrol sama temen kan obrolan jadi lebih lepas juga, Lebih kan lepas, ya, betul. lebih enak, dan ngerasanya tuh kita punya pikiran jadi lebih plong aja Betul. kalau habis ngobrol gitu. Ya. Karena banyak hal yang bisa diambil sih dari sharing, ngobrol gitu. Benar. Bahkan minum pun menurut gue kalau obrolannya tuh berisi gitu, ada hal yang bisa kita ambil. Benar Pak. Tapi kadang memang gini ya, kalau menurut gua tuh, Tapi gini juga ya, maksudnya sorry nih gue potong, kayak misalkan ada nih orang yang anggap lu udah nikah, udah punya anak, terus lu masih minum gitu. Iya. Karena lu ngeliat gue pada saat gue minum gitu, iya, lu nggak tahu apa yang gue lakuin gitu, Bener, proses gue gimana, kenapa gue bisa minum gitu. iya, Dan gue sih nggak peduli sih ya, Bener, nggak bener. peduli karena ya gue yang jalanin gitu, betul. dan baik-baik aja. Tapi gini ya, kayak gue bilang, menurut gua apa yang pernah muda kita jalani, entah dari nakal gitu ya, tapi ada sesuatu pembelajaran Pak. Benar gak sih? Iya. Sesuatu pembelajaran gini, kita udah pernah ngerasain kayak gitu sampai terpuruk, dan lu mau terpuruk lagi. Nah, berarti kan ada pembelajaran di situ nih. Setelah kita udah umpama udah nikah, udah berkeluarga, nah masa apa yang lu pernah lakuin lu mau lakuin lagi? Nah, ada pembelajaran di situ tuh. Udahlah, gue lebih fokus kerja, nyari uang untuk anak sama istri gitu kan. Nggak mungkin gue masih mau ngambil lagi situ. Terus gimana dengan anak istri kan gitu. Jadi ya itu kehidupan yang gue jalanin pada waktu itu Pak. Tapi pernah gak sih kayak lu sendiri kayak hal-hal kayak gitu, bisingan-bisingan orang yang pernah ngomongin lu Pak? Ya maksudnya kan kalau orang ngomong kita kan pasti di belakang ya. Iya Pasti di sih depan emang, kan. nggak to the point. Iya, nanti itu poin. Tapi kayak ada beberapa orang yang sempat nyampe ke ping gitu, tapi gue nganggapnya kayak ya kalaupun gue seperti itu mungkin itu jadi koreksi gue aja. Tapi Koreksi. kalau gue tidak seperti itu gue nggak pikirin sih. Iya benar. Jadi kalaupun nyampe dan menurut gue nggak seperti itu, ya udah jalanin aja, tinggal koreksi aja. Iya. Seenggaknya dihindari. Gitu. Berarti emang kadang juga kita nggak usah ambil pusing ya. Iya lah, karena ngaruh juga gak sih kalau kita terlalu mikirin apa yang orang ngomongin. Iya ngaruh Ngaruh banget. pasti. Karena yang di pola pikir kita bawahnya tuh emosi pasti. Ya, Emosi terus. karena kan gini, orang ngomongnya apa, nyampe ke kuping kita apa, belum tentu si orang itu ngomong tujuannya tuh untuk ngomongin kita gitu. Ya. Bisa jadi kan untuk motivasi orang, Betul. atau ada hal baik yang diomongin sebenarnya nyampe ke kitanya, atau orang ngedengernya beda. Ya. Karena kan kita dengar omongan orang itu pasti nggak dari orangnya langsung Benar. gitu. Jadi ya gue nganggapnya nggak 100% itu negatif gitu. Iya. Ada sisi baiknya kita ambil Ada ya. sisi baiknya lah gitu. So bijak banget ya, so bener banget.
Nah, terus lu sendiri pernah gak sih berpikiran gini, Bang? Harus lu ngatain dia di saat dia lagi terpuruk. Ngatain dia saya buruk. Iya, bisa gini. Dia lebih banyak ngomongin lu pada waktu lu lagi jatuh. Nah, oke, lu tahu misalnya nih orangnya tersebut siapa gitu. Lu tahu nih. Di saat lu lagi di atas, dia lagi jatuh, kan terbalik nih jadinya. Lu pernah gak sih berpikiran lu untuk ngatain dia lagi? Enggak lah ya. Nggak mungkin lah. Bukan nggak mungkin ya, maksudnya ya sebisa mungkin enggak gitu. Karena ya maksudnya kita juga bisa hilang ngomong-ngomong Pasti. kemana-kemana gitu. Tapi gue coba untuk enggak sih, karena menurut gue ketika gue di posisi sulit terus ada orang yang ngomongin gue gitu, atau ada orang yang mandang gue sebelah mata karena kesulitan gue, itu yang motivasi gue gitu. Motivasi ya. Iya, gue Kita nggak mau ada di sini terus. Gue juga nggak mau jadi bahan omongan lu terus. Betul. Gitu, gue juga berusaha gitu. Betul. Dan sebisa mungkin ketika gue udah keluar dari situ, gue belajar gimana caranya agar gue nggak kembali ke situ. Nggak kembali ke situ ya. Sebisa mungkin kita juga nggak mau ya. Dan pada saat kita udah sebenarnya nggak dibilang di atas ya, kalau dibilang posisi di atas kan kelihatannya kayak enak banget gitu ya. Kayaknya enak banget ya. Seenggaknya keluar dari masalah, terus ngelihat temen yang ada masalah, ya seburuk apapun teman kita pernah ngomong kita, gue nggak coba untuk musik kesulitannya dia sih. Itu kalau emang kita bisa kasih solusi ya kasih solusi. Ya benar Pak. Berarti dari semua perjalanan gue hal yang buruk maupun yang nggak buruk, ya mungkin gue juga udah ngalamin itu, dan sekarang kayak lu bilang bener, lebih banyak koreksi sih Ya. Lebih banyak koreksi diri supaya nggak jatuh lagi gitu kan. Ya sebisa mungkin kita hindarin kan, karena apalagi kalau kondisinya sekarang itu ketika kita jatuh lagi lebih berisiko. Ya, Karena kita juga udah punya anak, udah punya istri, jadi kalau kita jatuh lagi lebih berisiko. Jadi hal yang kita lakuin itu lebih dipikirin aja gitu. Karena kalau kita nggak pikirin pun bahaya juga kan. Ya. Resikonya buat orang rumah kita. Pasti. Terus sekarang ini hal apa yang lu pengen lakuin? Misalnya lu pernah nggak berpikiran, entah lu misalnya punya basic sendiri nih, keahlian, ada gak sih? Balik lagi ke obrolan awal, lu pernah gak sih pengen berhenti kerja dan fokus di dunia yang lu pengen lakuin, misalnya usaha? Ya pasti pengen lah semuanya. Tapi kan maksudnya usaha juga nggak sesimpel yang kita lihat. Asli. Walaupun usahanya cuma apa gitu, tapi sebenarnya nggak segampang itu. Karena butuh konsistensi tuh. Konsistensi menurut gua hal yang paling sulit. Susah. Karena lu ketika contoh nih lu mulai bikin channel YouTube kayak gini, awal-awal karena lu punya semangat gitu. Betul. Lu jalanin nih, lu datang ke tempat gua kayak gini, terus lu take kayak gini kan, terus kemudian lu kerjain, lu edit, karena lu masih semangat. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih, lu konsisten nggak ngejalaninnya. Betul Pak. Karena keberhasilan itu nggak bisa diukur secara singkat juga ya. Emang ada orang yang bisa berhasil dalam waktu singkat, tapi kan nggak semua orang. Benar. Betul. Kadang gue juga sih berpikir kayak gitu Pak, sama. Konsisten itu susah. Konsisten yang sangat susah. Ya apalagi kayak gini, apa yang dijalanin, yang kita jalani sekarang nih, orang pengen tuh, wah gue pengen nih kayak gini. Padahal pas dia udah masuk ke dunianya, itu benar-benar anjir sulit banget gitu ya. Jadi dia langsung nyimpulin di awal. Iya sih, maksudnya ya itu, lu tuh harus pikirin benar-benar gitu segala macam yang akan terjadi dari apa yang lu lakuin gitu. Karena lu juga kan pasti punya prioritas di dalam waktu lu. Lu prioritas untuk apa nih? Jangan sampai hal yang lu lakuin tadinya untuk menambahkan value atau menambahkan kemampuan lu atau lu punya kesenangan lu, tapi itu malah jadi kayak ngeganggu lu punya waktu yang lu prioritasin. Iya, benar. Ya lu udah berkeluarga, lu punya prioritas untuk kerja, lu punya prioritas untuk keluarga lu. Jangan sampai hal ini malah jadi kayak ngeganggu. Justru kan hal ini tuh bisa lebih menambahkan lu punya waktu sehari misalkan untuk keluarga lu 8 jam gitu. Untuk keluarga misalkan. Terus kemudian jangan sampai 8 jam ini yang tadinya lu gunain untuk waktu anak dan istri lu
terus kemudian lu bikin ini tuh anak istri lu jadi nggak diperhatiin. Jadi nggak Jadi